Batu nopo niki, Pak? Mustika Singobarong. Mustika Singobarong. Nggih. Modelnya ataupun motifnya itu kayak bulunya harimau. Oh, Nginden. mirip-mirip bulu macan. Pohon kelor, kena sambaran petir, di dalamnya ada ini. Itu sudah menjadi fosil, Pak. Dari tulang. Tulangnya nopo, Pak? Stegodon gajah purba. Oh, gajah purba. Nggih. Ini awalnya jenengan dapatnya tulang ya, Pak ya? Ya tulang. Tulangnya sak berapa, Pak? Ini besi towo ini. Besi towo. Lulu. Ngapunten niki pripun sejarahnya? Jadi ini saya nemu, Pak Abdul. Bentuknya juga seperti ini. Iya. Wih. Karakter tulang itu ya seperti kayak gini ya, Pak. Orinya. Orinya. Nggih. Lulu. Harimau ya, Pak ya? Bukan manusia ya, Pak ya? Oh, bukan. Kalau manusia. Loh. Menyala gini. Loh. Seperti ini, Pak. Moblong-moblong. Nggih. Nggak tahu punyanya siapa. Setiap peristiwa, setiap penemuan ini Pak Aryo, apa ya, seolah-olah seperti ada yang menunjukkan kayak gitu ya. Kalau misalkan orang-orang biasa sampai nopo nggih aranane sampai mencret dikacok nemu ya. Ini batu penemuan juga. Penemuan. Wih, bisa merentul gini ya, Pak ya. Nah, jadi alami, Pak Abdul. Nah, bukan ukiran. Bukan. Nampak sakral sekali. Kalau dipakai aja ini pasti menimbulkan banyak pertanyaan ini, Pak. Batu apa ini? Kok bisa seperti ini gitu ya? Ringnya juga bagus. Modelnya ada angin-anginnya. Sama seperti ini, sama itu Pak Abdul. Oh, nggih, amit. Yang ini combong ya, Pak ya? Iya. Sepertinya kayak ini, Pak ya, kayak karakternya Getah Katilayu, Pak. Betul sekali, Pak Abdul. Nah, ini batunya bongkahannya ini, Pak Abdul. Ini masih ori. Oh, ini batunya awalnya. Oh, ini teman-teman. Wih. Batu. Membatu. Loh. Menyala gini, mengkristal semua loh, tembus, wih sewangar. Dan ini sekali lagi dicontohkan loh, seperti ini Pak, moblong-moblong. Kayaknya bukan combong Pak, tapi membentuk seperti ini Pak, kantong semar gitu ya. Ada lubangnya. Baliknya seperti ini ya, sudah cukup jelas ya. Ini tembus, ini ringnya alpaka super, ringnya 9 ya. Oke ya, ini juga boleh ditanyakan, silakan. Oke, sampun niki Pak. Pak niki kalau dia menginginkan bongkahan seperti saat gini ini boleh ya Pak ya? Boleh ya. Ini temuannya sebenarnya itu ya segitu itu Pak Abdul. Nah. Oh iya, diambil dari sininya sudah sakral ini Pak ya. Okay. Tembus. Oke. Ini mana gajah Pak? Puser. Membentuk motif puser. Iya, batu mani gajah. Ini cukup besar termasuk. Bapak niki yang masang ringnya jenengan atau dari bawaannya Pak? Itu saya dapat itu dari teman sebenarnya. Oh, dari teman? Ya diringkan itu. Gitu. Oh, Tapi kalau batunya memang saya dapat bolang sendiri. Oh gitu. Wih, sangat nyenong sekali. Ini size-nya nomor 9 ya. Batu mani gajah. Ya, silakan ditanyakan ke Pak Aryo ya. Yang pasti di sini antik-antik, unik-unik dan langka-langka. Oke. Mani gajah lagi. Motif apa nih Pak? Naga. Warnanya putih seperti lambangnya naga. Wih, ada matanya lagi. Wih, ini batu ya Pak ya? Batu. Ini juga mengkristal kayaknya ini ya. Kita coba lihat kan ya.
Wis, 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 wis. Membentuk naga ya. Naganya cukup jelas sekali nih Pak nggih. Warnanya putih ya. Bolak-balik tembusnya. Oke, luar biasa. Iya, sekali lagi menurut Pak Aryo ini batunya batu mani gajah. Motifnya ketemunya adalah motif naga berwarna putih. Ada matanya. Oke, luar biasa. Oh, niki batu yang tadi meteor tadi model yang kotak. meteor. Nggih. Maksudnya niki dibentuk Ya. sebagian gitu ya Pak? Nggih, jadinya seperti itu untuk contoh. Ada putih-putihnya ini Pak. Nggih. Ini size-nya 10. Ya. Batunya meteor. Masuk di sini. Ya, ini juga boleh ditanyakan, silakan konfirmasi dengan Pak Aryo ya. Ini adalah sampel dari batu meteor dibentuk menjadi seperti ini, modelnya cutting atau seperti kopiko. Oke, mantap. Bawang ya Pak ya? Nggih, bawang putih. Ya, ini sudah membatu dan pori-porinya seperti ini. Ya. Ini termasuk ukuran besar Pak ini. Nggih, yang kayak bawang lanang tapi besar ini. Terus ini juga nggih Pak? Sama. Satu lokasi atau pripun Pak ngeten? Satu lokasi. Satu lokasi. Nggih. Walah. Ya, silakan bagi yang sedang mencari batu fosil bawang ya. Ini warnanya putih, pori-porinya seperti ini. Dimensinya dari sini ke sini ini 3 sentian ya. Cukup besar. Kemudian dari sini ke sini juga sama. Dan ini yang lebih besar. Ya. Sama-sama batunya. Ya, silakan ditanyakan ke Pak Aryo. Mumpung masih ready. Oke. Batu nopo niki Pak? Kok bisa membening kayak air gini Pak? Itu saya gosok menggunakan abu intern jadinya seperti itu. Pak, niki seperti air Pak. Nggih. Tapi seperti air pun juga kayak jarum juga gitu. Batu nopo Pak ketemunya Pak? Ada yang ngomong mustika singobarong. Mustika singobarong. Nggih. Karena modelnya ataupun motifnya itu kayak bulunya harimau. Nginden. Mirip-mirip bulu macan. Nggih, mirip bulu macan, ada tapi kuningnya. Ini anu ya Pak, lebih apa ya? Kereng. Menggibang-gibang. Dia lebih kereng. Nggih. Coba kita center sih. Ya. Loh, Pak, betul tembus ya Pak? Enggak tembus itu Pak Abdul. Loh, kok aneh Pak? Kalau yang biasanya kan batu-batu ini kan tembus ya, itu enggak tembus Pak Abdul. Betul tembus ya? Nggih. Loh. Misterius sekali batu ini. Masya Allah. Ini bener-bener aneh. Kalau dikasih cahaya dari depan ini tembus loh Pak. Kayak tembus gitu loh ya. Nggih. Terus kita center dari bawah ini, mboten tembus belas. Ini salah satu yang bikin misterius ya ini. Ngeten iki anu Pak nggih, harus dilabkan juga Pak. Nggih. Ngoten niku saged ketemu nggih Pak batunya jenis apa? Saged. Ini gini enggak dikasih cahaya kayak gini. Menarik sekali. 8 size-nya. Ini layak diperakin ini. Layak diperakin. Monggo silakan. Jangan lama-lama. Ini benar-benar direkomendasikan ya, segera diambil. Cuma setunggal Pak. Nggih, hanya satu. Bongkahannya ada Pak? Oh, enggak ada Pak Abdul. Enggak ada. Nggih. Menurut Pak Arya batu nopo Pak ngeten Pak? Ada yang ngomong biduri sepat tapi kok warnanya kayak gitu kan gitu loh. Sebening ini. Nah, kan nggak pernah kita jumpai Pak. Terus kemudian jarong-jarongnya ini kayak gini ya. Loh, ini nggak dikasih cahaya loh kayak gini. Ini kalau dibawa kemana-mana gitu menyilaukan ini Pak.
Wih, aneh sekali batu yang ini. Boleh ditanyakan ya Pak ya? Boleh. Boleh. Cuma satu ini, silakan. Sekali lagi di antara koleksi-koleksi yang ditemukan oleh Pak Aryo ini teman-teman ya, hampir semuanya ini aneh, antik, unik dan langka ya. Dan yang berbentuk cincin ini benar-benar ya, Fornusco baru menemukan bentukan kilaunya seperti ini, bisa bergerak-gerak seperti ini. Loh. Ya, cukup misteri ya. Silahkan ditanyakan ke Pak Aryo ya. Mumpung saat ini masih ready dan ini dikemas menggunakan ring alpaka super gitu ya. Dan ini sangat layak untuk diperakin. Kalau nggak diperakin, Weman ini limited edition. Oke, luar biasa. Loh, Pak, sebentar, ini tulang apa batu, Pak? Batu, tapi dia itu fosil tulang harimau. Jadi sudah memfosil. Nggih. Tulangnya harimau yang sudah membatu. Wih, ngeri ya. Itu saya cuma punya satu itu Pak Abdul. Okay. Itu nemunya pun nggak sengaja. Okay. Jadi totoknya dia itu saya ketemukan terus bawahnya ada fosilnya. Itu. Kok bisa menentukan punyanya harimau Pak? Pripun Pak? Ya ada yang punya cincin sama seperti itu. Katanya beliaunya itu juga ini fosil Pak. Tapi fosilnya kalau tulang hewan purba enggak seperti ini. Ini ada cirinya khusus seratnya itu. Oh, diketahui tulangnya harimau. Iya, ada yang ngomong seperti itu, tapi saya memang ini ya minimnya pengetahuan, jadi sharing lah. Iya. Nah, tapi kalau tulang-tulang yang biasa kan fosilnya warnanya itu hitam kalau digosok itu. Iya, ini barusan dijelaskan langsung oleh Pak Aryo ya. Menurut beliau ini dari tulangnya harimau yang sudah membatu atau memfosil. Ya, ini 9. Batunya cukup simpel dan sakralnya kelihatan. Tulangnya harimau. Yang tulangnya manusia enggak ada, Pak? Tak ambilkan Pak Abdul. Loh. Yang punyanya harimau maksudnya. Oh, saya nyimpen satu. Oh, ngeten ta? Iya. Nggih. Saya ambilkan ya. Nggih. Wis. Untuk ini sama teman-teman. Kalau memang ada lebih bagus, Pak. Nggih. Iya, ternyata Pak Aryo punya bahannya selain batu tadi ya. Wih, niki Pak. Nggih. Loh. Masa lu iya Pak, tulang Pak. Wih, gila rek. Bener nih tulang ya Pak ya? Iya. Di tempat itu juga sering kadang-kadang anak-anak itu nemu taring yang sudah jadi fosil. Oh. Itu. Ini penemuannya di hutan lah Pak? Di hutan. Di hutan. Daerah Sangiran. Sangiran itu pundi Pak? Jawa Tengah. Jawa Tengah? Nggih. Iya ini tulang ini. Wih, loh ini dibentuk menjadi ini tadi Pak? Iya, jadinya seperti itu. Loh, warnanya kok berbeda Pak? Iya kan kena panas, digosok jadinya kayak gitu Pak. Wih, karakter tulang itu ya seperti kayak gini ya Pak? Orinya. Loh. Harimau ya Pak ya, bukan manusia ya Pak ya? Oh bukan, kalau manusia beda lagi Pak. Beda ya Pak ya? Iya ini pendek sih. Wih, termasuk besar loh Pak tulang segini nih Pak. Itu jangan-jangan kan harimaunya tangan. Oh posisi tangannya ya? Tangannya ini. Iya. Nggak ada pinten Pak kayak gini Pak? Cuma satu. Cuma satu ya Pak ya? Ini Pak kalau ditanyakan orang gimana? Nggak boleh ya? Boleh. Wih, mangkok aneh seperti ini. Kok nemukan cuma gini aja Pak? Iya kan. Kerangka yang lainnya. Masih belum ini bolang lagi Pak Abdul. Iya ini sudah membatu teman-teman ya. Wih, solid tenan ini ya. Kalau punyanya gajah stegodon kan besar dia, lebih besar lagi tulangnya. Kan gitu. Nah, itu bedanya. Jadi di sini ada tulangnya harimau. Ya, terus kemudian tulangnya gading, gajah purba nih Pak tadi. Wih, gede ini Kak Ngadubillah, Masya Allah.
silakan datang ke Pak Aryo ya, lihat-lihat koleksinya. Di sini paling antik, paling unik dan langka. Dan barang-barang di sini ditemukan langsung oleh Pak Aryo. Bolangnya suka sendirian. Wih, luar biasa. Ini berat sekali. Ini dimensinya dari sini ke sini sekitar 25 cm. Estimasi ya, dari sini ke sini ini sekitar 5 cm ya. Wih, tulang tenan ini. Amit Pak. Dimaharkan ini ya cincinnya ya. Jadi bisa digunakan untuk cincin. Petok. Gali kelor motif Petok. Oh iya. Ada peksinya. Ada petoknya ini yang paling kelihatan ya Pak ya kan. Iya, batunya gali kelor, Masya Allah. Istimewa sekali ya. Size-nya 8. Itu gali kelor kan biasanya hitam ya, ini kuning. Nggih, bermotif ini Pak. Nggih. Oke, luar biasa. Silakan, ini boleh ditanyakan ya. Nilai maharnya japri. Kul buntet puser. Loh, batunya kul buntet nih. Iya, jadi fosil. Berarti lumawas sekali nih kayaknya. Nggih. Ini juga batunya penemuan nih Pak. Penemuan. Dulunya kan masih bongkahan kayak gini ini. Nggih, masih Nggih, bongkar-bongkar. seperti ini ngeten iki Pak. Bongkar-bongkar. Masih lustun lah. Nggih, lostun. Terus Masih saya ini gosok jadi seperti itu. Size-nya setengah 9 lah, 8-9. Batunya batu penemuan dari batu fosil kul buntet ya. Oke, silahkan. Cari tulang. Tulangnya apa Pak? Stegodon gajah purba. Oh, gajah purba. Nggih. Ini awalnya jenengan dapatnya tulang ya Pak ya? Ya tulang. Tulangnya sak berapa Pak ngeten iki? Kecil pecahan kan saya Oh, gosok. pecahan. Nggih, saya gosok jadinya itu kayak gitu. Sangar ya. Ini bentuknya seperti ini. Tulang gajah purba nggih Pak nggih? Nggih. Iya. Size-nya 9. Buat teman-teman yang suka nyentrik, suka antik unik ya. Nah, ini di koleksinya Pak Aryo banyak sekali. Ini salah satunya. Cincin bukan dari bahan batu biasa, tapi batu fosil tulangnya gajah purba. Oh, medeni. Tulang fosilnya manusia enggak punya Pak? Waduh, enggak punya Pak Abdul. Adapun saya juga kurang paham, ngeri kadang. Ngeri ya Pak ya? Nggih. Medeni Pak. Niki medeni apalagi manusia. Lah, Wih, luar biasa. Silakan ditanyakan. gali kelor kena Ini. sambaran petir itu. Oh, gali kelor kena sambaran petir. Nggih. Pohon kelor Hmm. kena sambaran petir, di dalamnya ada ini. Itu sudah menjadi fosil Pak Abdul. Iya, iya. Ini motifnya membentuk seperti kedit gitu ya Pak ya? Nggih. Atau seperti ini banyu mili. Nggih. Dan ini bentukannya dibiarin gini ya Pak ya? Alami. Alami ya? Nggih. Oke. Ringnya alpaka super. Ya, size-nya 9. Batunya fosil kelor galih. Yang menurut Pak Aryo kena sambaran petir. Sehingga membentuk motif unik ya, seperti kendit. Kecil sekali sarambut. Oke. Satu motif. Menurut Pak Aryo ini motifnya Semar. Nggih ta, Pak? Nggih. Ini kepalanya di depan ini yang putih. Oh, jengongok ini ya, Pak ya. Nggih. Muka ya, Pak ya? Nggih. Muka. Ya, identik dengan Semar katanya Pak Aryo. Bisa jadi yang lain. Silakan dianalisa ya. Apa ilustrasinya, monggo silahkan. Seperti ini bentukannya. Batunya batu motif. Wih, ringnya. Apakah ini monel, Pak? Iya, betul. Monel, nggih? Nggih. Size-nya 9. Ya, silakan ditanyakan ya. Semuanya ini boleh dimaharkan. Batu combong. Wih, kodenya combong. Nah, untuk liontin Pak Abdul. Asli ya Pak ya? Ori. Apa combongnya? Nggih, alam. Iya, keropos ini Pak ya. Silahkan diamati. Ini batunya jumbo, ini termasuk kalau dijadikan cincin pasti besar. Tapi ini
lebih tepatnya dijadikan liontin ya. Dimensinya dari sini ke sini sekitar 4 cm, dari sini ke sini sekitar 6 cm, dan ini cukup tebal ya. Ini juga penemuan gitu Pak nggih? Penemuan. Oke, silakan ditanyakan. Batu kelulut. Oh, kelulut. Kelulut niku transparan mboten Pak? Enggak. Jadi kalau solid nggih? Solid. Kelulut, batu yang cukup populer ya. Wih, size-nya 9. Batunya kelulut. Silakan ditanyakan. Hitam jeliteng. Kembali lagi galih kelor. Lu ringnya Pak, lawasnya Pak? Ya, ini, saya dapat kayak gitu Pak. Ini waktu menemukan sak ringnya ya Pak ya? Iya, betul. Jadi ringnya ini ring lawasan gitu Pak? Iya. Wih, ring zaman dulu kayak gini ya. Ada karakternya. Kemudian ini batunya kelor ya Pak ya? Kelor. Galih kelor. Galih kelor. Kan biasanya orang-orang dari ini apa namanya? Fosil ya, jadi batu ya. Kalau itu kayu yang mengkristal. Ini mengkristal? Mengkristal itu. Coba sih kita tunjukkan ini kira-kira transparan apa enggak gitu? Enggak tembus. Oh, enggak tembus. Oke. Memang sudah mengkristal tapi solid gitu ya? Iya, solid. Ya, sekali lagi size-nya 10 ya. Dan batunya cukup gagah. Buat bos-bos ya. Ini bisa dibersihkan, diramut gitu, pasti lebih bagus. Ya, batu penemuan ya, masih ori, belum diapa-apain. Oke. Macan kumbang. Macan kumbang maksudnya gimana Pak? Badar macan. Itu saya dapat itu loreknya itu ada kuningnya. Oh, ada ini ya Pak ya, motifnya ini ya Pak ya? Nggih. Wih, kalau dikasih cahaya pori-porinya kelihatan ini. Nggih. Wih, kayak ada badarnya kayak gitu ya. Ya, size-nya 9. Sekali lagi batunya motif ya, batu badar macan gitu ya. Nggih. Macan kumbang namanya. Warnanya hitam Pak Abdul. Iya, tapi ada belangnya ini Pak. Oke, luar biasa. Ini yang jarang adanya saya temukan di aliran air terjun ya. Niki? Sebentar, ini ditemukan di aliran air terjun. Bulu Serewu, daerah Malang. Oh, daerah Malang. Niki waktu ditemukan masih low stone ya Pak ya? Low stone. Nah, Pak, warnanya kayak lumut Pak niki. Betul. Ini saya mimpi itu di Pak Abdul, diperlihatkan ular itu besarnya luar biasa. Dalam mimpi? Iya. Terus besoknya paginya saya bolang ke sana sama teman-teman dapetin. Jadi sebelumnya Pak Aryo mimpi bertemu ular besar gitu ya? Terus kemudian berangkat bolang, ketemunya dapat ini. Ini membentuk seperti warna lumut ya. Dan ini tidak halus. Memang botol dihalusi ya Pak ya? Enggak, itu digosok terus kayak gitu Pak. Padahal dihalusin keluar lagi. Kayak gitu? Apa? Seratnya itu hidup keluar itu. Kayak hidup lah Pak. Tapi kalau direndam sama air dia akan berubah. Mekar gitu. Apanya mekar Pak? Batunya itu mekar. Loh, kok bisa Pak? Aneh batunya itu. Makanya saya kalau mekar ini ringnya lah nggak cukup Pak? Ringnya tetap, maksudnya ini apa yang hijau-hijaunya ini mekar gitu. Oh, maksudnya warnanya? Warnanya itu lebih ini. Anehnya di situ Pak Abdul. Iya. Jadi warnanya berubah gitu ya Pak ya? Seolah-olah seperti mekar gitu ya Pak ya? Batu hidup berarti ini Pak? Seperti bacan itu kan hidup. Betul. Oke. Medeni. Ya, yang lainnya Pak. Ini nemu-temu di Pak. Nah, itu di tempatnya rel kereta. Rel kereta? Milik Putri siapa ini ya? Batunya ini yang agak unik ya Pak ya? Iya. Kalau ringnya bentukannya nyekli. Jangan-jangan ini punyanya perempuan loh Pak kayak gini Pak? Wah, kurang paham juga Pak. Ya, wanita ini Pak. Batunya ini yang aneh. Sudah diketahui apa dereng Pak batunya? Belum ya. Nemu di rel ya Pak ya? Rel kereta. Kok kelihatan gitu ya Pak ya? Pulang kan dari ini lewat rel kereta api yang ke sana ke arah Nganjuk, yang ke sana ke arah Jombang.
di tengah-tengah pas kok kelihatan gitu ya. Lingkaran berhenti tak ambil. Iya, ini kayaknya monel ini. Atau perak ini ya. Aneh ringnya. Bentuknya itu. Iya, bagus ini ringnya. Modelnya. Terus batunya ini yang misterius. Ya, silakan, ini boleh ditanyakan juga. Silakan dicek ya langsung ya. Siapa tahu teman-teman lebih mengerti gitu ya. Sekali lagi ini hasil penemuan ya. Silakan. Gali asem. Ini gali asem, waduh. Swakral ini. Orinya itu. Masih orinya nih, Pak. Dan ini lewawas, Pak ya. Nggih, betul. Ini juga nemu ya, Pak ya? Iya. Ringnya? Ringnya temuan juga. Duh, ngapunten, maksudnya bentukannya seperti ini? Nggih. Sudah dapatnya seperti itu. Itu di sungai, Pak. Di sungai? Nggih. Waduh, harta karun nih. Yang nemu kan sama teman pas waktu itu mancing, ternyata kok pingin cincin, aku ngomong-ngomong kayak gitu. Orangnya mandi nemu ini. Masya Allah. Ini kemungkinan dulu yang pakai ini orang-orang yang, maksudnya orang-orang hebat ya. Bisa jadi zaman kerajaan juga ini ya, Pak ya. Tapi kalau menurut saya sih mungkin kepunyaan orang jatuh apa gimana gitu. Iya. Oke, luar biasa. Ini punyanya pejuang. Punyanya pejuang. Langsung dari tangan seorang pejuang. Beliau pernah ikut perjuangan waktu ngusir penjajah di daerah Blitar. Pensiun lama, akhirnya purna tugas, beliaunya menyepi, punya anak, punya istri, akhirnya ya ini dapat ini saya dari sana. Kira-kira batunya nopo nggih Pak ngeten? Kayak siwalan, Pak. Itu. Oh, batu siwalan. Nggih. Wih, sangat lawas sekali ini. Ring-ringnya juga cukup tua. Ya, buat teman-teman yang lebih mengerti silakan ya, ini ditanyakan di Pak Aryo. Ini ringnya ada sirkonnya ini Pak, zaman dulu Pak. Cukup mewah ini kalau zaman dulu. Oke, luar biasa. Wih, batu nopo nih, meteor kah Pak? Kemungkinan ya. Nah, kan nggak nempel. Ini karakternya meteor ini kayaknya. Batunya ringnya juga lawasan ya. Ini size-nya 8. Ya, ketinggal meteor nih Pak. Identik dengan ini energi ya. Oke, luar biasa. Silakan ditanyakan ya. Noni Belanda motifnya. Noni Belanda. Maksudnya wanita cantik dari Belanda. Betul. Motifnya seperti ini. Menurut Pak Aryo ini motifnya Noni Belanda. Ada sanggulnya, rambutnya. Iya, kecil ini Pak. Kalinya seperti ini. Wih, mau combong ini Pak. Tinggal masang ring ya. Oke, mantap. Ini besi towo. Besi towo. Warnanya bentukannya kok seperti gelang atau ular gitu ya Pak ya? Ngapunten niki pripun sejarahnya? Jadi ini saya nemu Pak Abdul. Bentuknya juga seperti ini? Iya. Ini di tepian sungai daerah Malang. Tapi banyak peninggalan di tempat itu. Di tempat itu kan ada kerajaan Kanjuruan. Kerajaan Kanjuruan. Jadi saya itu kurang paham ya. Warnanya kok hitam, saya bersihkan. Saya masukkan ke air keras. Sebentar. Ini awalnya hitam Pak? Hitam. Saya masukkan ke air keras. Ternyata warnanya makin putih, putih. Terus saya masukkan lagi, tidak berubah. Berarti ini warna maksimalnya ya Pak ya? Iya. Biasanya kan kalau kena air keras langsung habis Pak. Gitu ya Pak ya? Setiap logam apapun kalau kena air keras kan habis. Kemakan gitu? Kemakan. Misterius sekali. Dan ini warnanya ada ini Pak, kertip-kertipnya gitu loh Pak.
putih gitu ya. Nggih. Ada yang ngomong kalau ini batu Wesi Towo. Besi Towo bumi katanya gitu. Ketemunya besi towo ya Pak ya? Nggih. Wih, ini termasuk besar segini Pak. Nggih. Dan ini membentuk lingkaran ya, berdimensi dari sini ke sini sekitar 4 sentian gitu ya. Terus untuk diameter fisiknya ini paling ya dari sini ke sini 1 senti lebih ya, sekitar 2 mili 12 mili lah kayak gitu. Dan ini bukan besi, bukan kawat, bukan apa ya, ketemunya besi towo. Besi towo itu filosofinya salah satunya adalah bisa menetralisir yang identik dengan bau-bau gitu ya, kayak kecut, manis, pedes. Dan ini bisa menetralisir gitu ya Pak ya? Nggih. Luar biasa. Ini juga boleh ditanyakan ya Pak nggih? Boleh Pak Abdul. Ya seperti ini. Ini ada kotaknya Pak. Nggih. Saya kalau menemukan dulu kan gini warnanya Pak Abdul. Oh, waktu ditemukan warnanya seperti ini. Nggih, seperti itu. Iya Pak, seperti besi logam pada umumnya ya Pak ya. Nggih, betul. Dan kalau kena kotoran, kena air itu mengarahnya seperti ini. Nggih. Ini warna intinya seperti ini jadinya. Si api Pak nih Pak. Oke, luar biasa. Mudah-mudahan cukup jelas ya. Sekali lagi bisa ditanyakan ke Pak Aryo. Lokasinya di komplek Pasar Batu Akik dan Batu Permata di Jalan Indrapura, Surabaya, Jawa Timur. Temuan ini Pak Abdul. Ini kan temuan, ya, cuma apa ininya saya ganti yang baru. Oh, yang kalungnya. Nggih. Loh, waktu yang ditemukan apa ini Pak? Gandulnya. Sebentar. Liontinnya ini. Nggih. Liontinnya ini saringnya. Iya. Lu. Pak, niki bagus sekali Pak. Ya nggak tahu Pak. Ketemunya apa niki Pak? Ya ketemunya kan apa di tempat-tempat ini kayak apa? Tempatnya orang Belanda zaman dulu. Nemunya kayak gitu saya. Betul, maksudnya batunya niki sampun diketahui jenis batu. Belum. Kayak diamond nih Pak. Iya, mirip diamond tapi kok aneh gitu loh. Ada ininya, ada pinknya, ada Nggih. ininya Pak, warnanya. Loh, full kayak pelangi gitu ya Pak ya. Nggih. Menurut Pak Rio sendiri pripun ngeten iki? Ya kemungkinan sih batu-batu ini ya, apa namanya? Batu-batu enggak tahu buangan apa-apa, enggak tahu saya Pak. Tapi itu saya dapatkan di loji Belanda kok itu. Nemunya di loji Belanda itu. Ada fotonya ini di daerah Ini Kediri. kalau dilabkan belum ya Pak ya? Belum dilabkan. Wih, bentukan cuttingnya seperti ini. Nah ini di sini Pak, saya menemukan ini. Ini di sini. Saya dapatkan di sini nih. Arena nopo niku Pak tulisannya? Olahraga. Arena olahraga. Oh, iya. Daerah pundi Pak? Jengkol. Kediri. Iya, depannya ini kan pabrik jengkol itu. Oh, pabrik gula. Iya, namanya kan masuk desa Jengkol. Oh, pabrik gula di Jengkol. Nah, ini kan bekas rumah ini, Pak. Ini bekas rumah, saya nemunya di sini. Kok bisa Pak Aryo? Ya, main. Main nggak sengaja Pak Abdul. Masalah ini motor saya kan masuk ini. Ini ketika saya di sini saya masuk kok apa pengen kencing, saya nyabrang di ini tadi masuk ke sini. Nah, iya. Akhirnya menemukan ini ya menemukan Pak ya? Itu. Masalah. Nggak tahu punyanya siapa. Setiap peristiwa, setiap penemuan ini Pak Aryo apa ya seolah-olah seperti ada yang menunjukkan kayak gitu ya. Kalau misalkan orang-orang biasa sampai nopo nggih aranane sampai mencret dikacok nemu ya. Ya kadang kalau kita ini ada yang kayak nuntun gitu Pak. Lagi. Ada yang menunjukkan. Ya silakan diamati ya sekali lagi kilaunya seperti kayak gini ya. Dan ini ringnya menurut jenengan apa nih Pak? Kuningan Sari. Kuningan Sari gitu. Coba dilabkan Pak untuk kedepannya Pak. Siap. Ini tusuk konde. Tusuk konde? Iya. Zaman dulu gitu ya Pak ya?
zaman Belanda. Ini yang Pak? digunakan oleh orang-orang Ronggeng kayak gitu. Ini sebagian ada yang hilang apa koinnya juga. Iya. Ini orinya seperti ini ya Pak ya? Ori Pak itu. Ori. Tusuk konde zaman dulu. Ini kayak gini. Nah, amit Pak. Iya. Wih, iya. Masih orinya semua ini Pak. Ini sangat kuat ya Pak ya? Nggak Iya. bisa rusak gitu. Iya. Maksudnya nggak bisa karaten. Iya, saya sinyalir mungkin dari logam mulia atau perak atau apa ini Sebentar juga. ini tak lihat deh Iya. gambar nopo nih Pak. Tulisannya apa ya? Kecil-kecil ini. Ya, bisa diamati dari sini. Gambarnya seperti ini. Ini kalau nggak salah ya gambar burung lah ini. Iya. Ya, ada tulisannya. Ya, konde zaman lawasan. Wih, ada ukirannya. Apik ini sebenarnya. Kondenya orang-orang hebat kuno. ini Pak ya. Nggih. Sing gawe wong ayu iki biyen iki. Loh. Seperti ini juga melambangkan burung. Ini ada tulisannya apa ya? Kecil sekali soalnya. Ini teman-teman ada yang bisa baca ya. Loh, kok ada tulisannya 77 ini apa ya? 1977 kah? Macam-macam Pak Abdul itu temuan ya. Ya sekali lagi ya tusuk konde. Ini kalau kita explore cukup banyak sekali teman-teman ya koleksinya Pak Aryo ini, dan benda-bendanya aneh-aneh, cukup antik, unik, termasuk langka di Indonesia. Nah, ini Vendel zaman Belanda. Apa nih Pak? Vendel. Maksudnya? Vendel itu penghargaan. Oh, pada bangsawan ataupun gubernur zaman Belanda. iya. Kayak zaman dahulu itu memang seperti itu ya Pak ya. Iya betul. Ibaratkan dikasih hadiah gitu ya. Iya. Terus seperti kayak gini, penghargaan. Ya di tempatnya saya nemu itu tadi Pak. Oh, satu tempat. Iya. Dengan konde-konde. Iya. Wih, jangan-jangan ada benda berhala yang lainnya Pak ya? Kemungkinan ada. Iya. Karena di tempat itu dulu kan konon ceritanya di pabrik gula jengkol itu memang zaman dulu tempatnya orang Belanda. Oke. Okay. Waktu zaman penjajahan itu ya Pak. Betul, ya? Digunakan untuk apa ya namanya, rombusa apa kerja paksa gitu. Oh iya. Ya di mana-mana kalau zamannya Belanda kayak gitu Pak. Dan bahkan benda-benda antik, benda-benda bersejarah juga banyak yang dibawa oleh Belanda ya Pak ya. Oke. Ya teman-teman ya, baru saja kita tunjukkan ya benda-benda antik atau barang-barang unik yang luar biasa ya. Sekali lagi ini adalah hasil daripada bolangnya Pak Aryo selama berkali-kali gitu ya. Akhirnya selalu ngumpul koleksi-koleksinya yang bagus-bagus. Buat teman-teman yang ingin ngersake, ingin bertanya, ingin tahu, direkomendasikan bisa bertemu dengan Pak Aryo. Ya minimal nanti bisa lewat Japri, siapa tahu nanti bisa lebih baik ya berjodoh dengan barang-barangnya dengan nilai yang cukup terjangkau lah. Kita sebagai warga Indonesia, juga kita ini sebagai orang Jawa, kita itu harus melestarikan budaya kita. Jangan sampai budaya kita itu tergerus dan hilang oleh zaman. Baik. Itu yang bisa saya sampaikan. Jadi jangan sampailah budaya-budaya asing itu menggeser budaya kita. Ya luar biasa. Baru saja yang disampaikan oleh Pak Aryo, mudah-mudahan cukup jelas ya. Sekali lagi untuk informasi yang berkaitan dengan benda-benda antiknya Pak Aryo, silakan berinteraksi dengan beliau ya. Siapa tahu nanti ada benda-benda yang lain yang di luar konten ini, karena ini hanya sebagian sampel yang kita tunjukkan pada hari ini. Oke, For Newsgo mengucapkan terima kasih buat teman-teman semuanya di seluruh Nusantara, dunia perbatuan, barang-barang antik dan benda-benda unik lainnya. Ya selalu akan kita populerkan gitu ya, dan kita uri-uri bersama-sama. Kalau bukan kita,
siapa lagi. Oke, terima kasih, matur nuwun dan sampai jumpa.